Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita sayangi, kita hormati ibu kita, Ibu Sri Indarti ya. Saya nyontek dulu nih Bu. Takut menyebutnya salah ya. Ibu Sri Indriati yang baru saja menyampaikan sambutannya buat kita semuanya. Begitu juga Ketua POMG SD, SMP sampai SMU. Masya Allah. Dan para pengurus serta ibu-ibu solehah yang hari ini hadir. Ini wajah-wajahnya kayaknya usianya masih muda-muda ya. Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, walaupun ternyata dia 4 gitu. Anugerah yang luar biasa, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan ibu-ibu solehah yang mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Dan kita hadir di sini, duduk di sini, mudah-mudahan yang hadir selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh-solehah. Semoga kelak kita dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawah yuhawidanihi aw yunassirhi aw yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir itu dalam kondisi fitrah, punya potensi tauhid. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alhamdulillah saya bertemu dengan ibu-ibu turis turunan Islam, karena anugerah yang luar biasa ketika kita dilahirkan dalam kondisi muslim. Ada yang mu'alaf nggak di sini? Ada yang mu'alaf? Kalau mu'alaf itu dosa-dosa masa lalunya dihapus sama Allah semua. Kalau kita dihapusnya kapan? Dihitungnya mulai haid, mulai mens, argo mulai jalan. Ibu sudah mens semuanya kan ya? Sudah. Ini sekedar simulasi. Bagaimana kita ngecas? Saya minta izin ya ngambil tisu 3. Sebuah simulasi ini anggaplah baju, pakaian yang dipinjamkan oleh teman kita. Pakaiannya belum terpakai, tetapi pemiliknya sudah memintanya. Mbak, baju yang kemarin saya pinjamkan mana? Oh iya, belum sempat dipakai. Tapi kita mengembalikannya dengan sukacita karena belum kita pakai, masih bersih. Ini pakaian pertama. Pakaian yang kedua sudah kita pakai, sudah kita nodai, tapi kita cepat-cepat melondrinya karena besok mau dia pakai. Ini yang kedua. Yang ketiga, dipinjamkan pakaian, dinodainya, dikotorinya, dicabik-cabik, belum sempat dilondri, pemiliknya memintanya. Panik nggak dia? Panik pasti. Maksudnya apa? Nah ini, yang pertama anak-anak kita yang belum baligh, ibu-ibu yang solehah, yang punya anak keguguran, belum baligh sudah meninggal. Ini mereka seperti belum ternoda tetapi pemiliknya memintanya. Karena pemiliknya sayang, jangan dinoda, jangan dikotori, diambil sama Allah. Jika orang tuanya sabar, maka anak-anak ini menanti orang tuanya di surga. Kenapa? Berat Bu, ditinggal anak itu berat. Jika ada di antara kita yang pernah keguguran ya, pernah punya anak lagi lucu-lucunya meninggal gitu. Dia belum ternoda tetapi Allah lebih sayang sama anak kita, maka diambilnya anak kita. Itu anak ini nanti nunggu di pintu surga. Yang kedua siapa? Yang kedua kita.
Ibu, kita punya dosa enggak? Punya. Wajah-wajahnya punya dosa semua. Dan wajah-wajahnya bermasalah semuanya ini. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka dibuat hambanya ini gelisah ketika dia bikin dosa. Ibu kalau belum sholat gelisah enggak? Gelisah. Habis ngerumpi gelisah enggak? Gelisah. Kalau yang normal tuh habis ngerumpi sadar dia, ya Allah astagfirullahaladzim ngerumpi lagi gitu. Fitrahnya dia bersih, berarti telat sholat gelisah. Habis bikin dosa gelisah. Kenapa? Karena Allah menghendaki kebaikan dalam dirinya dia. Habis berantem sama orang tua atau sama pasangan gelisah, kita bilang iya ma, aduh ma, gitu aja tuh gelisah. Kenapa? Allah menghendaki kebaikan dari dirinya, maka digugurkan dosanya dia. Terus gimana? Ketika dia sudah digugurkan, sudah taubat, Allah kasih kesempatan yang lain. Karena dosa bisa digugurkan dengan istighfar, bisa digugurkan dengan taubatan nasuha, boleh jadi digugurkan dengan kegelisahan yang kita hadapi. Perempuan itu sering gelisah, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu perempuan kerjaannya. Ya Allah, kalau suami nikah lagi gimana ya? Belum nikah lagi belum. Tapi sudah dipikirkan. Anak baru lahir dia memikirkan nanti sekolahnya di mana ya, pasangannya bagaimana ya. Padahal belum. Dia masih baru lahir, masih anak-anak, tapi sudah dipikirkan sama dia. Apa yang membuat kita gelisah? Karena kita begitu cinta sama dia dan Allah gak suka kalau kita mencintai makhluknya melebihi Allah. Sehingga kita dibuat galau, gelisah. Padahal kalau kita serahkan sama Allah semua, itu hati kita tenang. Tapi setan tidak mau begitu. Maka ketika kita capek, ketika kita lelah, ketika kita sedih, kecewa dan diuji oleh Allah karena Allah menghendaki pengguguran dosa-dosa kita. Itu cara Allah biar kita ketika menghadap kepada Allah nanti dosa kita tidak banyak. Maka saya yakinkan kita semuanya bahwa kita punya masalah. Dan masalah yang Allah berikan itu disesuaikan dengan keimanan kita, disesuaikan dengan kapasitas kita. Allah tidak mungkin menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya, itu enggak mungkin. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang selalu membersihkan fitrah tadi gitu ya. Karena beliau menyampaikan fitrahnya itu apa? Fitrahnya bersih. Fitrahnya suci, ingin dekat sama Allah. Namun lingkungannya, orang tuanya yang menjadikan dia bisa Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia dan istiqomah sampai akhir usia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kelompok ketiga bagaimana? Kelompok ketiga insya Allah gak ada di sini. Karena orang yang ketiga ini dipinjamkan nyawa sama Allah, dipinjamkan jiwa sama Allah, dinodainya, dikotorinya, dicabik-cabik, tetapi ketika menghadap Allah dalam kondisi su'ul khatimah, belum sempat taubat, belum sempat istighfar, Allah sudah mengambilnya. Terus bagaimana? Na'udzubillah, di neraka nanti dia yang paling lama tuh yang begitu tuh. Sama seperti baju sudah dicelup, nodanya belum hilang, dicelup lagi. Belum hilang juga dicelup lagi. Nyelupnya itu 1 kali celupan di neraka, na'udzubillah, ngelupas seluruh badannya sampai ke tulang-tulang sumsumnya. Maka kalau kita disayang sama Allah tadi, terkadang Allah itu ingin mengangkat derajat kita, tetapi lemak dosa kita banyak. Kita buat ilustrasi, kita naik ke bukit, tapi yang kita bawa banyak, ada ransel, ada tikar, ada termos, ada rantang. Capek gak Bu? Capek. Terus caranya bagaimana? Dilepas dulu rantangnya, termosnya gitu kan, bekal-bekal ranselnya, baru kita bisa naik mendaki. Sama halnya ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lemak-lemak dosa kita digugurkan sama Allah. Makanya duduk di sini ini enggak semua orang bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Allah pilih.
Allah pilih ibu untuk duduk di sini, Allah pilih. Untuk duduk bersama orang baik-baik Allah pilih. Makanya dengan izin Allah kita bertemu hari ini. Kalau Allah tidak menghendaki kita nggak ketemu, Bu. Ada yang sakit, ada yang punya urusan begitu kan. Terus Allah ngumpulin kita di sini, kenapa? Cara sayangnya Allah kepada kita demikian. Dikumpulkanlah kita bersama orang baik-baik. Mudah-mudahan itu salah satu kita ngecas baterai kita yang sudah mulai kurang. Kenapa harus dicas gini? HP kalau lowbat, ibu kita telepon, hah gitu kan? Nggak kedengeran, aduh baterainya mau habis, gimana, gitu. Beda kalau baterainya full, halo, assalamualaikum, langsung nyambung. Allah tuh manggil kita sering, Allah tuh mengingatkan kita sering, tapi sayangnya baterainya lagi lemot, lowbat, sehingga Allah manggil kita lama. Adzan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah manggil kan, terus kita bilang apa? Ya Allah lapar banget, ya Allah juga tahu kita lapar. Kita salat dulu. Terkadang sekali-kali enggak kalau sholat qobliyah ba'diyah. Sekali-kali enggak sedekah Jumat. Sekali-kali sering kan begitu kita. Kenapa? Karena lagi lowbat. Ada salah satu jamaah bilang gini, Bu Fatia bisa nggak ketemu sama teman saya 5 menit aja. Saya bilang, Mbak, saya ada acara lagi, saya harus tiba di tempat kedua ini tepat waktu karena mereka orang kantor. Jadi jam istirahat itu, Bu, qadarullah, jam istirahat itu saya ngajar di perkantoran setiap hari, alhamdulillah. Nah karena orang jamaah ini, Bu 5 menit aja, Bu 5 menit. Kenapa? Karena teman saya mau murtad. Kalimat mau murtad itu oke, ketemulah gitu ya. Ketemu, pertanyaannya apa? Bu, Allah tuh di mana gitu. Karena dia lagi marah, dia lagi kesel, sedang banyak ujian, kita dengerin saja. Allah di mana, Bu? Saya jungkir balik tiap hari, terus Allah kayaknya nggak pernah tahu gitu. Anak saya begini, suami saya lincah, nggak pulang-pulang gitu ya, Bu. Orang lagi marah kita dengerin saja. Akhirnya saya tanya, Ibu sholat? Kadang-kadang gitu. Ibu datang ke pengajian? Ini baru sekali datang ke pengajian. Ibu, saya tanya tuh, jawabannya kadang-kadang, enggak gitu ya, Bu ya. Akhirnya saya tanya, Bu, Allah nyari ibu di pengajian, ibu enggak ada. Nyari ibu di tempat orang sholat, ibu enggak ada. Di tempat orang bersedekah, ibu enggak ada. Sekarang pertanyaannya, yang meninggalkan itu siapa? Ibu yang meninggalkan Allah atau Allah yang meninggalkan ibu? Nangis dia. Ibu kemana saja? Allah nguji ibu agar ibu lari kepada Allah. Minta kepada Allah, ibu gak datang. Bukan Allah yang meninggalkan ibu sebenarnya. Ibu yang ninggalin Allah, ibu kemana saja? Saya bilang. Nangis dia, ibu kemana saja selama ini? Allah manggil ibu gak datang, waktunya sholat ibu gak datang, waktunya puasa ibu gak puasa, waktunya harus menunaikan zakat ibu gak nunaikan zakat, ibu kemana saja? Allah kangen. Maka ketika Allah rindu sama ibu, Allah menguji kita semua. Ketika ditanya, ya Allah kenapa engkau uji dia ya Allah? Apa jawaban Allah? Aku rindu dengan tangisannya di tengah malam. Kita jarang nangis, kita jarang berdoa, kita jarang meminta sama Allah. Allah kangen, Ibu. Beda antara hamba kepada hamba dengan Allah kepada hambanya. Kita sayang sama anak kita kasih hadiah, kita ajak dia refreshing, kita gitu kan, Bu, kita kasih kejutan-kejutan kecil. Kalau Allah sayang sama hambanya, enggak begitu. Allah kasih ujian-ujian kepada hambanya agar mampu menggugurkan dosa-dosa hambanya. Nanti di hari kiamat, hisabnya gampang. Maka nasihat Luqman kepada putranya apa? Ada 3 ilmu yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. 3 ilmu ya, Bu. Pertanyaannya 3-tiganya sudah kita kasih atau belum? Apa yang pertama? Ilmu yang pertama yang harus diberikan ke anak-anak kita, yang pertama ilmu akidah. Titip salam sama suami. Sebetulnya ini kewajiban suami memberikan ilmu kepada
istri dan anak-anaknya 3 ilmu ini. Yang pertama ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Ilmu yang terkait dengan akidah yang benar bagaimana agar istri dan anak-anaknya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa sih syirik? Syirik itu menduakan Allah. Padahal Allah itu bisa mengabulkan semua permintaan kita. Cuma kitanya yang tidak sabar. Kita mintakan sama Allah, tetapi ada yang dikabulkannya di dunia. Gini, doanya sekarang dikabulkannya bisa jadi 5 tahun lagi. Dikabulkannya bisa jadi 10 tahun lagi. Jadi kalau saya pesan sama anak-anak, nak, minta pasangannya, nak. Ih Umi aku baru SMU. Loh, kan bisa jadi doanya sekarang dikabulkannya 5 tahun yang akan datang. Saya ingat ketika mau berangkat ke Pakistan 89 tahun 89 saya berangkat ke Pakistan, 99 saya pulang ke Indonesia ngambil S1 S2 di sana. Qadarullah mau berangkat kuliah, pesan seorang tua saya apa? Ibunda saya almarhumah bilang begini, Fat, musafir doa ya gitu. Musafir itu doanya mustajab, minta pasangan yang soleh. Saya bilang, Bu, saya nih mau kuliah gitu, bagaimana minta pasangan? Jangan sombong. Bisa jadi doanya sekarang dikabulkannya 5 tahun lagi. Bisa jadi doanya sekarang dikabulkannya 10 tahun lagi begitu. Akhirnya ya kita ikuti kan nasihat orang tua gitu ya. Oke, kita berdoa. Tahun ketiga saya menikah di Pakistan. Jadi almarhum ayah saya ke sana dengan abang nikah di sana. Artinya apa? Doanya berarti kan 3 tahun baru dikabulkan gitu. Setelah menikah lanjut ngambil S3 anak-anak, jadi nikah di Pakistan 3 anak, belum kenalan ya Bu, anak saya semuanya 7, 6 laki-laki, 1 perempuan. Jadi lahir di Indonesia 3, di Pakistan 3, karena pengen punya anak perempuan, mungkin keempat perempuan, laki-laki lagi, kelima Fat mungkin gitu ya, ibunda saya pengen punya anak perempuan. Kelima laki-laki lagi, oh ya sudah berarti memang rezekimku anak laki-laki 5. Wafat beliau Bu, wafat ketika saya berumur 38, saya hamil lagi. Alhamdulillah anak perempuan itu satu-satunya. Yang ingin saya sharing di sini adalah karena saya punya anak perempuan, seneng kan Bu, saya seneng. Tetapi Allah menegur saya betapa bahagianya saya dikasih anak perempuan. Ketika lepas ASI, Allah uji anak ini dehidrasi. Dehidrasi yang sampai terlambat sedikit itu sampai ke otak. Anak 6 bulan selesai ASI langsung diuji Bu, buang-buang air gitu ya. Di situ langsung apa, ya Allah, hamba tahu Engkau cemburu ya Allah karena aku menyukai makhluk ini, mencintai makhluk ini melebihi Engkau ya Allah. Langsung istighfar di situ Ibu. Saya bilang sama Allah, ya Allah kasih kesempatan saya untuk membesarkannya. Dan anak ini alhamdulillah sekarang sudah umur 17 tahun. Itu waktu dia 6 bulan. Kenapa? Kita harus sadar sesadar-sadarnya, harus bangkit sebangkit-bangkitnya ketika sedang terpuruk. Ingat yang memberikan, yang mengambil itu Allah Ibu. Jadi yang ngasih itu Allah, yang ngambil Allah, yang memerintahkan kita Allah, yang ngasih ujian Allah. Makanya ilmu akidah itu penting sekali. Penting sekali ditanamkan ke anak-anak agar dia nggak rapuh. Itu pertama. Jadi saat kita mengingat Allah itu langsung. Terus Bu berangsur 12 hari. Zaman dulu ya Bu, 17 tahun yang lalu, per hari 1 juta, per hari 5 juta. Buat saya itu sesuatu besar banget kan Bu. Sehari 5 juta berarti kan 12 hari 60 juta gitu. Tetapi ada saja rezekinya. Kenapa? Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mencintai makhluknya melebihi Allah. Dan buat ibu-ibu yang usianya masih 38 40, jangan, kalau yang family planning ya Bu, yang family planning jangan lepas KB. Saya dapat informasi 44 50 itu sedang subur-suburnya.
Jadi anak ketujuh saya itu lahir ketika saya berumur 48. Ya, teman-teman udah menopause, saya pikir saya menopause juga. Ternyata Allah kasih buah hati lagi. Sekarang umurnya 8 tahun. Jadi masih kecil gitu ya. Kalau saya berjalan sama dia itu dianggap cucu. Jadi hampir sama dengan cucu saya. Nah, jadi kan ini ibu-ibu wajahnya masih subur ya. Khawatir. Ibu belum siap kalau umur 40 lebih hamil lagi gitu maksudnya. Nah, ini ilmu yang terkait dengan akidah bahwa semua yang mengatur hidup kita adalah Allah. Kenapa ilmu akidah ini penting? Yang mempertemukan kita dengan pasangan juga Allah. Yang memberikan kita anak 1, 2, 3, 5, 10 Allah. Yang tidak memberikan keturunan juga Allah. Ini penting ilmu yang pertama ini. Mengapa? Nanti ibu-ibu mohon maaf, ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat pasangan. Jangan cemburu sama ujian orang lain. Ih, dia enak banget ya, ujiannya cuma begitu, cemen banget, kita juga bisa ya. Enggak begitu. Ujian itu tidak pernah tertukar sebagaimana rezeki enggak ketertukar. Kenapa kita tidak boleh iri dengan rezeki orang lain sebagaimana kita tidak pernah iri dengan ujian orang lain? Pernah enggak Bu ada yang bilang gini, ibu itu stroke ya. Ada yang pengen seperti ibu itu? Enggak ada. Sama, kita enggak boleh dengki dengan rezeki yang Allah berikan ke orang lain. Maka ini ilmu akidah ini betapa ketergantungan kita sama Allah luar biasa. Ngecas yang pertama ini dulu nih Bu. Charger atau casan yang pertama itu akidah. Nanti kalau udah manja sama Allah, Allah ngasih ujian apa saja, kita udah kuat. Pertanyaan saya, ibu lebih cantik hari ini atau di rumah? Ibu cantikan sekarang apa di rumah? Kenapa saya tanyakan ini? Bapak-bapak, ibu punya suami kita tuh bukan malaikat. Suami kita suka juga sama yang bening-bening gitu ya. Di luar ada Paramita Rusady, di rumah parah banget gitu. Jangan sampai seperti itu. Keluar seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu, jangan. Nih mohon maaf, yang DM ke saya, yang nanya-nanya ke saya itu banyakkan ujiannya lewat suami. Kenapa? Setelah saya periksa, saya tanya gitu ya, qadarullah dia diuji dengan suami yang tajir melintir. Memang doa kita, ibu boleh berdoa, semoga anak perempuan kita punya suami 3T, takwa, tampan, tajir. Kalau anak laki-laki doakannya apa? Semoga dia punya istri 3S, solihah, sabar, cantik. Cantik fisiknya, cantik hatinya gitu. Jadi ketika kita baca, oh ini yang ujiannya lewat suami gitu ya, itu karena suaminya ada kelebihan, dia tahu dia tampan, dia tahu dia tajir, makanya lincah nggak pulang-pulang. Nah yang biasa saja ujiannya lewat anak-anak, walaupun nggak semuanya ya Bu ya, kemungkinannya demikian. Kemungkinannya jika dia biasa-biasa saja, ujiannya lewat anak-anak, diajak sholat susah, gitu. Harus gini, nah ya Allah gitu, mandi gitu. Ini mayoritas SD ya, Ibu SD apa SMP paling banyak? Yang SD berapa? Saya survei sedikit sebentar. Yang SD, orang tua yang SD 1, 2, 3, oh sedikit. Yang SMP? SD. Yang orang tua anak SMP
Oh berarti ibu masih muda-muda sekali, anaknya SD mayoritas. OTK, benar Mahmud Abbas, berarti usia ibu di antara 30 ke bawah lah ya. 40 ke bawah. Tapi wajahnya muda-muda ya, Masya Allah. Gini, ini kaitannya dengan akidah ya Bu. Kan ada 3 ilmu yang harus kita pelajari biar gak ketuker. Tadi yang pertama apa Bu? Ilmu yang terkait dengan akidah. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan ibadah. Ibadah yang benar bagaimana, ibadah yang diterima bagaimana. Ini nomor 2. Anak sholat bagaimana, itu kita yang periksa itu. Bacaan Qur'annya dia betul atau tidak, itu harus diperiksa tuh Bu. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Sekedar wacana membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Setiap individu harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Terus yang belum benar bagaimana? Panggilkan guru ke rumah. Panggilkan guru ke rumah. Ini ilmu yang kedua, ini ilmu yang terkait dengan ibadah. Nah yang ketiga, ilmu yang terkait dengan akhlak. Akhlak sama orang tua, akhlak sama guru, sama mertua, sama anak. Ini ilmu yang ketiga. Nah karena kita di awal tadi sudah kita bahas ya Bu, maka yang kedua ilmu ibadah. Mendidik anak-anak itu ibadah. Ibu mencium kening anak-anak itu ibadah. Memeluknya ibadah. Nanti ibu tolong perhatikan ubun-ubun anak-anak. Ubun anak-anak itu ada garis trauma. Di ubun anak-anak itu ada garis trauma yang harus dihapus sama ibundanya. Bu, sering gini ya Bu, nih. Nih dahi ubun-ubun, ibu ngerti gak ya ubun-ubun? Yang waktu bayi suka cut-cut gitu. Itu sering-sering diusap gini nih, diusap gini ubun-ubunnya. Kenapa? Anak itu punya garis trauma sama orang tuanya. Pernah dimarahi, pernah sedih, pernah kecewa. Itu korbannya banyak. Kenapa? Rangkulan dan pelukan ibunya yang dia butuhkan. Dia butuh itu. Saya baca surat terbuka di salah satu toko buku. Ada seorang anak bilang begini, aku pulang sekolah pengen ketemu ibu. Ibuku tidak ada gitu. Aku pengen cerita sama ibuku di kantor. Aku pengen meluk ibuku sedang arisan. Aku pengen nangis sama ibuku sedang tidak di rumah. Terbentuklah garis-garis traumanya anak-anak ini. Jadi kalau misalnya kita peluk, itu dia seperti balon itu ngembang gitu. Kita tiup, ngembang lagi dia. Kita peluk, kita cium, kita nah bunda berangkat dulu ya, gitu. Anak-anak sekarang terkadang ceritanya apa? Bundaku kalau nyium dari jauh, oke nak, gitu. Padahal dia pengen ada kontak body, nih dipeluk gitu, dicium, dibelai. Itu dia rindu kehangatan tangan ibunya. Ayahnya tidak terlalu menghangatkan buat dia. Kita ini sumber ketenangan ibu. Suami kalau istrinya ada di rumah tenang. Makanya kalau kita pergi kemana-mana ditanya apa? Ma, posisi di mana? Pulang kapan? Gitu. Karena dia nggak nyaman kalau kita nggak ada di rumah. Sementara kalau ayah keluar udah biasa kan dia mencari nafkah. Disitulah mengapa perannya harus jelas. Karena kita sumber ketenangan, maka anak-anak tenang sekali bersama kita. Kita peluk, kita rangkul. Terus kuncinya bagaimana? Kuncinya 3 kali 7. 3 kali 7. Umur 0 sampai 7 tahun jadikan dia raja. Ini kalimat Ali. Ali radhiyallahu an berkata apa? Anak 0 sampai 7 tahun jadikan dia sebagai raja.
Ada kan Bu di rumah yang anaknya 0 sampai 7, dia raja kita. Mama susu, mama buatkan susu. Mama pipis, mama antar ke kamar mandi. Oh dia raja kita, kita penasehatnya. Kita penasehat raja. Nak makan pakai tangan apa? Nak gitu kan? Nak mandinya mau jam berapa? Itu kita penasehatnya. Sehingga diarahkan sama penasehat, raja ini akan ikut. Kok anak bunda makannya berdiri gitu. Karena kita sebagai penasehat, capeknya di mana? Capeknya di fisik. Ibu anak 0 sampai 7 capek di fisik. Bolak-balik kayak setrikaan, nanti nyuapin dia, nanti gitu kan Bu ya. Nah itu capek di fisik. Anak 7 tahun kedua berarti berapa? Umur 8 sampai 14 tahun. Jadikan dia tentara atau tawanan. Diajarkan disiplin. Salat 5 waktu dilatih, puasa bulan Ramadan dilatih, menutup aurat dilatih. Sudah tahu ilmunya nak gitu. Nak, sepatu ditaruhnya di mana? Baju kotor di mana? Itu ketika sudah berumur 7 tahun kedua. 8 sampai 14. Kata Ali, didik dia seperti tawanan atau tentara karena akan memasuki masa baligh. Masa murahakoh terus baligh. Jadi dia harus disiplin Bu, sholatnya, puasanya, nutup auratnya, baca Qur'annya. Itu 7 tahun kedua. Capeknya di mana? Capeknya di hati. Nak mandi, nak tar. Nah sholat ya Allah. Capeknya di hati ketika umurnya 7 tahun kedua. Belajar sayang nak, belajar. Tar. Kita ditembak terus tar. Itu 7 tahun kedua. Jadi kalau ibu-ibu sering ya Allah gitu ya, itu umumnya gitu. 7 tahun kedua. 7 tahun ketiga dan seterusnya, jadikan dia sebagai sahabat. Ibu kan belum ada yang punya anaknya 15 tahun ya. Kalau ada nanti dipelajari. Oh anak ini umurnya sudah 7 tahun ketiga. Berarti jadikan dia sahabat kita. Sahabat bagaimana? Diajak ngobrol, dimintakan pendapat. Anak bunda udah punya calon belum gitu. Anak bunda rencananya kuliah di mana? Ngobrol. Kira-kira cat rumah kita warnanya apa ya? Itu 7 tahun ketiga. Karena kita akan melepasnya menjadi sosok yang bertanggung jawab di rumah mereka masing-masing. Yang laki-laki diajarkan bagaimana menjadi suami yang baik, yang perempuan itu mulai diajarkan untuk menjadi istri yang baik. Itu dia akan terbang jauh meninggalkan kita. Jadi kalau ibu sekarang capek ngurus anak-anak yang TK, SD, tolong ikhlaskan. Tolong diisi hati kita dengan ketulusan. Kenapa? Ibu saat mereka pergi meninggalkan kita ke kampus, saat anak-anak meninggalkan kita bersama pasangannya, terkadang penyesalan itu nggak bisa dilepas. Kita lihat kamarnya, ya Allah, mereka udah keluar kota, mereka pergi ke kampus, sepi kita Bu. Nanti kita tengok lagi yang kamar sebelahnya, ya Allah, dia udah pergi bersama pasangannya. Hidup kita itu paling lama sama pasangan. Anak akan pergi dengan pasangannya juga. Makanya tanggung jawab anak-anak sebagai suami atau sebagai istri sudah kita tanamkan pada saat 7 tahun kedua. Disiplinnya sudah, nanti 7 tahun ketiga kita sudah lepas. Ayo nak gitu. Dan kita tanamkan bahwa anak-anak yang siap menikah itu harus siap capek. Kenapa sekarang banyak anak-anak stroberi ya? Mentalnya mental stroberi, rapuh, karena ketika 7 tahun pertama, kedua, ketiga terkadang belum siap memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ada yang baru 3 bulan divorce,
Ada yang baru 1 tahun divorce, pisah. Kenapa? Mentalnya mental strawberry. Terbiasa di rumahnya, Mbak, Bibi, diservis, sehingga ketika dia menikah, apa yang biasa dia dapatkan di rumah orang tuanya tidak dia dapatkan dalam rumah tangganya. Maka ini yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak saya kalau mau nikah saya bilang, nak, siap capek ya, begitu. Ketika menikah tanggung jawabnya lebih besar dengan ketika berada di rumah. Di rumah kita bilang, Mbak tolong ini, Mbak tolong itu, gitu kan. Tetapi ketika menikah apa langsung punya ART? Terkadang kan belum tentu. Income-nya, kebiasaannya, dan itu akan kita rasakan ketika mereka meninggalkan kita. Jadi banyak yang saya menikah umur baru sekian tahun, tapi saya nggak sanggup. Dia konsultasi ke psikolog, kemudian psikolog bilang apa? Ya cerai. Saya bilang apakah dalam rumah tangga harus begitu semua? Nikah cerai, nggak bahagia cerai, nggak begitu. Saya bilang konsepnya. Menikah itu ibadah, nah itu. Mendidik anak juga ibadah. Semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah ketika ada ketulusan di sini. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya perhatikan dari wajah ibu-ibu solehah ini wajah bermasalah semua. Ada yang lewat suaminya, ada yang terbaca lewat suami. Kalau hujan lewat suami itu alisnya agak turun ke bawah dikit. Enggak, Bu, bercanda. Jadi pusing dia. Kalau lewat anak kerutannya yang agak banyak. Nah gitu. Ya Allah, teriakannya lebih banyak gitu ya kalau lewat anak. Karena bentuk sayangnya dia sama anak-anak terkadang diungkapkan dengan teriakan. Nak mandi, ya Allah udah jam berapa? Astagfirullah gitu kan. Nah, makan karena dia mau berangkat ke sekolah gitu. Kita terkadang itu walaupun saya salut sama ibu-ibu, kerutannya nggak ada, alisnya nggak turun, berarti ibu sabar. Masya Allah, sabar. Umumnya bisa kebaca, Bu, yang sering marah di rumah itu kerutannya terlihat. Kenapa? Karena dia mengeluarkan energi kan, Bu. Orang marah kan mengeluarkan energi. Beda dengan orang senyum pakai energi nggak, Bu? Capek nggak, Bu? Enggak kalau senyum. Nggak capek kan? Makanya senyum itu adalah sedekah, yang penting ada temannya. Jangan senyum sendiri ya, harus ada temannya gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, umur anak-anak ibu boleh angkat tangan nggak yang 0 sampai 7 anak ibu ada? Boleh yang punya anak 0 sampai 7? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 20%. Yang usia anaknya sudah 8 sampai 14. Oh lebih banyak ya, Bu. Ibu nikah muda mungkin ya. Kok lebih banyak yang udah punya anak remaja. Kalau yang 7 tahun ketiga nggak ada mungkin ya. Ibu sudah ada yang punya anak 7 tahun ketiga, 15 tahun berarti. 15 tahun ke atas ada. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti yang punya anak sudah 7 tahun ketiga, ibu udah melewati ya masa anak-anak yang 7 tahun pertama. Capek di fisik bukan? Capek bolak-balik gitu. Berarti yang 7 tahun pertama ada, 7 tahun kedua ada, 7 tahun ketiga ada. Ibu tahu nilai pahalanya insya Allah besar. Insya Allah besar. Yang cerita begini, Bu Fatia, saya capek sama suami, nggak pernah mau tahu tentang anak-anak. Anak-anak ke sekolah apa? Enggak. Anak-anak bisa ngaji atau enggak? Itu suami saya nggak pernah mau tahu, dia bilang. Saya capek, Bu, gitu ya, ibu-ibu. Ibu-ibu di luar sana. Saya capek, Bu, karena suami nggak pernah tahu urusan anak-anak.
Saya bilang, Bu, kalau anak kita bisa ngaji yang dapat pahala siapa? Yang mengajarkan. Anak berangkat ke sekolah yang dapat pahala siapa? Yang mengantarkan. Begitu kan? Yang mencium anak, yang membelai anak siapa? Kita. Artinya apa? Pahala tidak tertukar. Kalau anak kita bisa baca Quran karena kita mengajarkan mereka, itu pahalanya akan ngalir terus, Bu. Saya cemburu kalau anak-anak saya bisa baca Quran dari orang lain. Makanya anak-anak saya ajarkan ngaji, itu saya yang ngajarkan semuanya, 7-7-nya. Nanti kalau sudah besar dia mengaji ke pesantren, gak apa-apa. Yang penting pertama dia bisa baca Quran itu di tangan ibunya. Terus bagaimana? Ibu titip salam sama ayah di rumah, titip salam sama suami di rumah. Ayah, ternyata istri yang bahagia, istri yang nyaman di rumah, dia akan tulus menservis suami, dia akan tulus mendidik anak-anak. Ayah tolong buat saya bahagia. Kalau ibunya tidak bahagia, anaknya terbengkalai. Kalau ibunya tidak bahagia, maka anak-anak menjadi korban. Mama, aku punya PR, tuh sama ayahmu tuh, sama ayahmu. Dulu dia ketua OSIS dia, sama ayahmu. Tapi kalau dia bahagia, mama aku ada PR, yang mana sayang nak, halaman berapa gitu kan. Coba kalau ibunya perempuan, istri capek hati, capek fisik, mana bisa membelai anak-anaknya, mana bisa mencium anaknya, dia udah capek. Mama aku, mama capek, sama mbak mama capek. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya? Tapi kalau kita enggak capek, kita ART ada, yang nyuci ada gitu ya, yang ngurus rumah ada, yang masak ada, kita tinggal fokus sama anak-anak. Kita fisiknya nggak bisa dibagi tuh Bu, makanya luar biasa kalau ada seorang ibu tidak punya ART tapi anak-anak handle semua, itu luar biasa. 2 jempol buat ibu yang demikian. Karena ternyata kenapa? Ibu-ibu yang capek itu cepat marah. Istri yang capek itu cepat menjadi istri yang pemarah. Mama capek nak gitu. Dan perempuan kalau udah capek semua orang harus tahu. Suaminya bilang, mah tolong bikinin kopi. Papa nggak tahu, mama capek pak. Suami harus tahu. Nanti anak-anak berantakin rumah, nak tolong dirapihkan dong nak, mama capek nak. Nah, anak tahu. Nanti ngantar anak ke sekolah, itu POMG harus tahu semuanya. Ya Allah hari ini atau aku capek banget, sama ya Allah, semua anggota POMG harus tahu dia capek. Belum di komplek itu kan, di komplek juga gitu. Ya Allah Mbak hari ini aku lagi capek banget, tahu Mbak, jadi saya nggak bisa jadi pengurus ini ya, RT ya, capek. Semua harus tahu. Beda sama laki-laki. Laki-laki capek, gantungin baju, dia langsung duduk istirahat rebahan. Nggak bilang, ayah capek bunda, jarang. Dia capek, dia istirahat saja. Mengapa demikian? Karena perempuan dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Sehari ya, 20.000 kosakata. Laki-laki berapa? Hanya 7.000 saja. Jadi ibu jangan marah-marah juga kalau misalnya ayah ditelepon cuma, ayah dengar nggak? Ayah paham kan? Karena dia cuma, iya. Kitanya, ayah ya Allah anak-anak, ya, oke. Cuma gitu Bu. Makanya ada seorang ayah cerita, seorang ibu cerita tentang bagaimana laki-laki cerdas. Dia tahu istrinya mengeluarkan 20.000 kosakata, jadi waktu di kantor menuju ke rumahnya, dia telepon istrinya. Di restoran dia makan, dia telepon istrinya, betul. Ayah di mana ya Allah, anak-anak. Dia loudspeaker kan, dia sambil makan. Biar katanya 20.000 kosakata keluar dulu di HP. Ayah dengarkan, dibuka lagi. Dengar, ya terus gimana? Taruh lagi Bu. Nyerocos dia. Dia makan. Udah kenyang 20.000 kosakata baru dia pulang. Ketika pulang udah capek kan, ayah mau minum apa gitu.
Karena yang 20.000 kosakata tadi sudah dikeluarkan lewat HP. Tapi kalau dia lupa telepon istrinya sampai di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Allah, ya Allah, itu kayak petasan. Ternyata kita itu butuh didengar. Perempuan itu butuh didengar, butuh diperhatikan, butuh dipuji. Jadi bikin ibu bahagia. Kalau ibunya bahagia, pengaruh sekali tuh. Dia bisa merangkul anaknya, bisa memeluk anaknya. Tapi kalau capek, stres, anak terbawa karena perasaan kita. Sekarang berarti karena kita tahu ibadah, gitu kan Bu? Ini kan ilmu yang terkait dengan ibadah. Ibadah itu ada yang vertikal, hubungan dengan Allah, ada yang hubungan dengan manusia. Even aktivitasnya biasa, tetapi bisa bernilai ibadah. Ibu berpenampilan menarik, itu ibadah Bu. Rambut nanti dipendekin, nanti digerai, nanti belahnya sebelah kanan, nanti sebelah kiri gitu Bu. Ini kita istiqomah banget, belahannya kanan terus gitu kan. Foto lahir sama foto meninggal sama gitu ya, istiqomah banget dengan belahan rambut. Padahal ke salon, pedi-medi gitu ya, cream bath, facial, itu ibadah semua tuh Bu. Jika diniatkan untuk suami. Sama halnya nih suami diselimuti, anak diperhatikan, itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya hubungan dengan Allah saja, hubungan dengan manusia itu juga ibadah. Sering-sering mentraktir teman, itu ibadah tuh Bu. Ketika kita mentraktir teman, malaikat mencatatnya sebagai pahala sedekah. Tapi nggak usah bilang-bilang ya Bu, yuk makan bakso yuk, biasa sedekah. Ya Allah, itu bakso nyangkut di sini. Tapi sebetulnya pahala sedekah itu. Memberikan mainan buat anak-anak, ngasih hadiah buat suami, itu juga ibadah, itu sedekah gitu ya Bu ya. Itu yang kedua. Dicas dari mana kita tahu ini bernilai ibadah? Ilmu. Duduk di sini kan nuntut ilmu nih. Dicas lagi ya Allah, boleh jadi ketulusan kita kemarin-kemarin belum maksimal, makanya ngeluhnya lebih banyak. Tapi kalau kita udah tahu ini ibadah, ya Allah ibadah, ya Allah capeknya menggugurkan dosa, ya Allah sedihnya menggugurkan dosa. Waduh, menikmatinya akan berbeda. Dengan kalau kita belum tahu ternyata ini cara Allah sayang kepada hambanya. Terakhir apa? Akhlak. Akhlak itu kepada Allah ada akhlaknya. Sholat, ya Bu ya. Sholat itu diusahakan fokus. Walaupun ada yang bertanya ke saya, Bu Fatia, gimana ya saya kalau sholat pikiran kemana-mana? Saya bilang nggak apa-apa, sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat gitu. Kan banyak tuh Bu yang kemana-mana nggak sholat, gitu ya Bu ya, liburan nggak sholat. Jadi tapi berusaha untuk fokus. Saya kasih cerita sedikit nih sebelum penutup. Ada seorang dosen saya, dulunya foto model. Ibu tahu kan body goals-nya ya, foto model tuh body goals-nya gimana, pakaiannya bagaimana. Dia tinggal di Amerika. Tinggal di Amerika, biasa ngebut dan seterusnya, sampai suatu hari dia pulang kampung ke Pakistan. Mendengarkan ada pengajian seperti ini. Di Pakistan tuh yang ngaji itu hanya menengah ke atas Bu, menengah ke bawah itu nggak ada pengajian di sana, hanya menengah ke atas. Ketika mendengarkan, oh ternyata Islam tuh indah ya, oh ternyata Islam itu rahmatan lil alamin ya. Akhirnya dia bilang sama mamanya, Ma, saya nggak mau kembali lagi ke Amerika. Saya nggak mau kembali ke Amerika. Mamanya bilang apa? Nak, karirmu di Amerika, duniamu di Amerika, it's okay kata anaknya. Itu dulu. Sekarang saya udah nggak mau lagi jadi foto model. Pakaiannya yang dulu dibelah 2 gitu kan Bu, yang dibelah 7 gitu kan, itu dibuang semua, nggak dia pakai lagi. Dia mulai hijrah pakai baju rapat lah seperti kita, rapi bajunya, nutup aurat. Dia mengajar kami di IIU. IIU itu International Islamic University. Ngajar. Yang ini saya ceritakan adalah ketika kami sholat. Sholatnya Bu, kalau kita kan sholat
baru Allahu Akbar. Iya ya Bu Susi punya uang, punya hutang 500 ya gitu. Allahu Akbar. Nanti liburan ini kemana lagi ya? Bandung udah, Bogor udah, Allahu Akbar gitu. Kita kan pikiran kemana-mana kan Bu. Sholatnya subuh, pikirannya makan siang. Ya kan Bu, itu saking gak sabarnya kita. Allahu Akbar, hari ini anak-anak dibawain apa ya? Kayaknya di kulkas ada ayam, Allahu Akbar. Enak ayamnya digoreng apa disemur, itu kan Bu pikiran kita setiap hari. Dia Bu, ketika saya sholat nempel di badan dia, itu bergetar gitu. Sampai saya bilang, kenapa badan saya goyang, bergetar. Dia orang yang baru hijrah, baru kenal Islam, itu sholatnya luar biasa. Setiap huruf dia artikan dengan hatinya sehingga dia bisa nangis Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setiap ayat dia netesin air mata. Makanya sholatnya seperti air yang mendidih gitu Bu. Alhamdulillah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Sedetail itu, seindah itu, sekhusyuk itu. Saya juga nangis Bu, saya nangis segini, ya Allah, kenapa dia orang yang baru hijrah kemarin, Engkau berikan nikmat sholat sedemikian ya Allah. Kenapa saya yang udah mondok, udah tinggal di pesantren, udah ngerti agama, kenapa Engkau berikan ya Allah. Saya nangis cemburu Bu sama dia Bu. Dan itu dia lakukan sampai tasyahud akhir Bu, sampai salam. Terus dia langsung, setelah salam langsung dilap air matanya tuh. Zikir. Ternyata butuh effort, butuh kemauan kuat untuk bisa menikmati sholat kita. Kalau kita ngobrol sama Allah, pengen ngobrol sama Allah, itu caranya sholat. Kalau kita pengen Allah ngobrol sama kita, itu baca Quran Bu. Jadi kalau Allah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya ya Bu ya, innamal mu'minuna ikhwah. Tuh Allah kasih tahu sama kita, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ada kan Bu di Al-Quran, la yaskhar qaumum min qaum, jangan mencela satu kaum dengan kaum yang lain. Jangan memanggil dengan panggilan buruk. Allah ngomong sama kita tuh Bu. Jangan bergunjing. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu sendiri? Allah lagi ngomong sama kita. Itu kalau kita pengen diajak ngomong sama Allah, itu baca Quran. Oh Allah lagi ngobrol sama kita. Tapi kalau kita pengen ngobrol sama Allah, lagi sholat Bu, minta ya Allah, hamba punya ujian begini ya Allah, hamba tuh punya anak begini. Ngadu ngobrol sama Allah lewat sholat kita. Maka etika kita sama Allah sama-sama akan ingin kita perbaiki. Terus yang kedua, etika sama siapa? Etika sama orang tua. Ibu jika ingin bahagia, jangan pernah melukai hati orang tua kita. Kenapa? Pesan Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Setiap bulan kita mentransfer orang tua, terus orang tua bilang begini, nak kamu tiap bulan ngirimin mama nak gitu. Kamu emang ada uang? Nak ada mak ada. Ya Allah nak, mudah-mudahan hidup kamu bahagia ya nak ya. Arus di atas berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita. Cari doa ibu kita Bu, cari doa. Jangan lukai hati ibu kita. Terutama kalau kita punya anak laki-laki, kenalkan kepada anak laki-laki kita, nak kamu milik orang tua, milik mama sampai kamu meninggal. Kalau kita punya anak perempuan, nak kamu sekarang milik mama. Nanti ketika kamu menikah, ketaatanmu kepada suamimu nambah Bu, anak perempuan itu ketaatannya bertambah Bu. Kita ini taat sama orang tua juga, taat sama suami juga. Kenapa? Karena Rasulullah itu gak pernah bohong. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu tuh bener, valid. Jadi kalau ternyata anak kita ada yang pernah melukai gitu ya Bu ya, boleh jadi kita pernah melukai hati ibu kita,
atau boleh jadi memang itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Dulu kayaknya kita nggak pernah begini, kok sekarang anak-anak begini dan seterusnya. Maka akhlak kita sama orang tua kita perbaiki, akhlak sama pasangan pun kita perbaiki. Nanti pulang ibu salim. Kalau suami pulang, ibu salim, cium tangannya. Kenapa? Dosa-dosa kita gugur dengan suami ketika kita mencium orang tua kita, pasangan kita. Kalau nganter suami sampai ke depan pintu lambaikan tangan, hati-hati ya Mas, hati-hati ya A, hati-hati ya Bang, dan seterusnya. Kita terkadang saking sibuk di dapur, Ma berangkat ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Itu masih mending. Ada yang ketika mau berangkat berantem dulu. Mama berangkat duluan, Papa duluan, Mama, Papa gitu ya. Mama mau ngaji, Papa juga mau ngantor. Akhirnya doanya dengan marah-marah. Ya udah berangkat saja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Artinya apa? Semoga kamu selamat, kamu juga selamat, kan gitu Bu. Konsistensi kita menyambut suami mulai berkurang. Maka cas lagi. Oh iya, sama suami harus nurut, komunikasi, diskusi dengan cara yang baik, cas lagi hati kita. Terakhir bagaimana? Akhlak sama anak-anak kita. Anak-anak karena dia buah hati kita, dia yang akan mengantar kita ke surga Ibu. Anak itu aset yang tidak ternilai. Buat dia punya nilai yang luar biasa, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Mudah-mudahan 3 ilmu ini bisa ngecas. Karena ilmu itu seperti lentera Ibu. Ilmu seperti lentera. Kalau lentera mati, lampu mati, kita bingung. Ya Allah, dapur mana, kamar mandi mana? Karena nggak ada cahaya, kita nabrak lemari, nabrak dipan, nabrak pintu. Sama halnya kalau kita nggak ada ilmunya, nggak ada lenteranya, kita tidak tahu bagaimana bersikap dengan orang tua, bagaimana kita bersikap dengan pasangan, bagaimana kita bersikap dengan anak-anak. Bahkan kita pun tidak tahu sesungguhnya Allah sedang menyayangi kita dengan caranya Allah. Jadi iman kita duduk di sini nih sedang di-upgrade, ditingkatkan. Mudah-mudahan kita tenang. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu itu hatinya tenang. Saking tenangnya banyak yang baca doa tidur. Itu karena tenang gitu. Nanti pulang ke rumah dia nggak bisa tidur lagi. Ke pengajian dia tidur. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang duduk di majelis ilmu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggak terasa 10:30 lewat. Saya rasa cukup sekian. Insya Allah bermanfaat gitu ya Bu ya. Dan itu sesungguhnya untuk diri saya pribadi. Namun kalau kita tidak sharing kan sayang. Mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama-sama dan menjadi ladang pahala buat kita. Demikian saya kembalikan lagi kepada MC. Mohon maaf lahir batin. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustadzah atas waktunya. Perkenalkan saya Uti dari Beatrice. Pertanyaan yang pertama Ibu Ustadzah, memang di dunia itu tak lepas dari ujian. Baik ujian itu berasal dari suami, dari istri, dari adik ipar, dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga sendiri. Itu rasanya berat mencari solusi. Tapi kalau kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji di luar kemampuan batas hambanya. Adakah tip untuk menghadapi ujian dunia supaya kita lulus? Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu Ustadzah. Mohon maaf Ibu Putih, boleh berdiri Bu biar Ustazahnya bisa melihat.
Iya, kelihatan ya. Terima kasih Maaf, Ibu. neneknya sudah tua. Yang kedua, Bu Ustadzah, nasib manusia itu kata Rasulullah sudah ditentukan 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara supaya kita bisa menghadapi ujian dunia ini? Mohon penjelasannya supaya kita ikhlas dan lulus dalam menghadapi ujian dunia. Yang ketiga, di situ tertera di dalam masjid, inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan mungkar. Betul begitu Bu Ustadzah? Tapi rasanya kita sulit Bu Ustadzah. Semua sudah melaksanakan sholat, tapi menjaga mata dan mulut ini paling sulit. Kadang ada orang lewat, tidak kenal, dibahas, itu juga dosa. Kadang kita orangnya sudah jalan juga masih dibahas. Mohon kiat atau tipnya lagi supaya mulut kita bisa mengurangi mengumpat atau mengerumpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Putih dengan 3 pertanyaan ABC ya Bu ya. Lanjut ya, kita kumpulin dulu Ustazah untuk pertanyaan yang kedua. Belakang Mbak. Bunda Tina belakang, Bunda Tina maaf. Ya silakan berdiri Bunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tadi disampaikan, tadi disampaikan bahwasanya kan kita itu harus nge-charge juga ke anak berupa pelukan gitu ya, suntangan seperti itu. Adakah batasan usia? Karena kan saya itu memang punya anak laki-laki dan perempuan. Kalau anak perempuan kan misalkan kalau peluk itu kan erat banget gitu. Nah sekarang usia anak saya yang laki-laki itu kan udah mau menuju akil balik 11 tahun. Apakah ada batasan usia bahwasanya ketika saya memeluk anak itu maksudnya tuh untuk ngasih semangat atau apa itu harus seperti apa? Terus pertanyaan yang kedua adalah sebentar Ustazah. Sebentar Ustazah. Aduh, catatannya dihilang sama anak-anak. Strategi dan kiat-kiat ketika gini Ustazah. Maklum ya anak saya memang 4 lagi banyak lagi aktif-aktifnya. Terkadang kita itu mengikuti materi dari parenting, dari majelis taklim, kita itu sadar akan di usia pertama harus menjadikan anak sebagai raja dan sekian seperti itu. Tetapi ketika saya lagi di posisi capek, apa sih maksudnya strategi apa yang harus saya lakukan? Biar saya tuh ingat, oh ini tuh anak tuh memang kita tuh lagi ibadah nih untuk merawat anak-anak seperti itu. Mohon pencerahannya ya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa tadi? Maaf. Bu siapa? Namanya belum? Ibu Rina. Ibu Rina. Oke. Sekarang pertanyaannya ketiga di depan Bunda Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana dari Permata Depok. Pernah ketemu Ustazah, Insya Allah kangen Ustazah, makanya waktu lihat ada Ustazah kesini langsung kesini. Alhamdulillah. Pertanyaannya mungkin agak sama dengan ibu yang kedua.
Saya ini punya anak usia baru 15 tahun Ustazah. Jadi baru masuk ke fase ketiga, 7 tahun yang terakhir. Nah, tadi Ustazah bilang kan kalau sebagai ibu itu yang 0 sampai 7 itu di fisik, terus di hati gitu. Kalau yang umur 15 tahun mungkin lebih capeknya mengawasi dia begitu kan dalam membuat dia tetap di koridor yang Allah ridhoi gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan misalnya anak saya ini kan dia anak tunggal dalam artian dia punya adik tapi sudah meninggal di usia 4,5 tahun. Jadi dia sekarang sendiri. Saya selalu bilang sama dia, biasakan kamu bisa bahagia sendiri. Jangan pernah tergantung sama orang lain. Jadi dia itu kalau ada saudaranya senang Ustazah, tapi kalau lagi sendiri ya dia fine-fine aja gitu. Akhirnya karena saya tetap terapkan ke dia, harus bisa bahagia sendiri, jangan tergantung sama orang lain. Nah tapi sekarang masalahnya dia jadi terlalu mandiri Ustazah, jadi kayak nggak perlu ibunya. Jadi kadang saya, aduh abang mami rindu gitu kan, pengen sama abang. Nah ngapain sih mami udah sana, saya keluar ke kamarnya aja diusir-usir Ustazah. Jadi kayaknya kadang sakit hati gitu, ya Allah nak kok gitu sih. Jadi kangen Ustazah, anak ini. Sedangkan saya ini bahasa cintanya saya tahu itu physical touch, jadi saya tuh senang meluk, senang cium gitu, pegang, dan sedangkan dia udah buang-buang saya gitu, sana mih kalau ke sekolahnya apalagi Ustazah, kalau saya main ke sekolahnya, mami sana jangan di sini, itu udah ngeliriknya udah begitu, aduh ya Allah kadang sedih gitu Ustazah. Jadi lebih mendekatkan diri saya ke dia tuh caranya seperti apa Ustazah, biar istilahnya tuh sayanya sendiri nggak sakit hati, merasa terbuang gitu, dan kami tetap dekat gitu Ustazah. Anak cowok memang begitu katanya. Baik Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana dari Permata Depok ya Bu ya. Ya Ustazah, sudah 3 penanya. Dari pertanyaan pertama Ibu Putih mengenai ujian nasib manusia yang sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Baik. Masya Allah ya, pertanyaannya keren-keren ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terkait pertanyaan pertama, memang di surat Al-Hadid Allah berfirman ayat 22 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa artinya ma asaba? Musibah yang terjadi fil ardi, bumi, maupun yang terjadi kepada dirimu sudah tercantum di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Sebelum bumi ini diciptakan, Allah sudah menentukan kita nikah dengan siapa, anak kita berapa, rezekinya bagaimana, sudah ditentukan sama Allah di sana. Karena itu misteri kan Bu, apa saja kan kita nggak pernah tahu. Jadi tugas kita apa? Tugas kita duit, D-nya doa yang indah, U-nya usaha yang maksimal, I-nya ikhlas menjalankan ketentuan Allah, dan T tawakal dengan hasilnya. Duit, doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Sengaja saya buat singkatan biar gampang dibawa pulang. Ketika kita ditentukan oleh Allah, kita nggak pernah tahu. Boleh jadi seseorang ditentukan sebagai konglomerat. Dia ditentukan sebagai konglomerat, tetapi karena tidak maksimal usahanya, maka dia jadi kolong melarat. Padahal dia konglomerat harusnya, tapi dia nggak maksimal usahanya, maka jadi kolong melarat dia. Terus gimana dong? Kita pengen bahagia dunia dan akhirat, maka kita angkat tangan sesering mungkin kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku apa saja maka aku akan kabulkan. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menggenggam langit dan bumi, gampang buat Allah ngatur bumi dan isinya itu gampang. Oke, contoh saya punya HP. Nih gadget ini kan punya saya tahu WhatsApp di mana, Instagram di mana gitu kan. YouTube di mana, TikTok di mana, saya tahu. Dan tergantung saya mau buka apa. Oh saya butuhnya Instagram, oh saya butuhnya, saya tahu.
Itu kita megang HP saja kita menguasai kan. Coba kalau HP orang lain kita nggak bisa. Aduh ini tolong ibu, ini gimana kalau yang ini yang operasiinnya. Sekarang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi, maka Allah paling tahu kapasitas keimanan kita seperti apa, dan ujian yang cocok buat kita apa, yang terbaik buat kita apa. Jadi ujian Allah itu semuanya yang terbaik, gitu ya. Tapi kalau kita kan enggak, aduh ya Allah gitu kan, karena kita tidak tahu. Kita ini tidak pernah tahu dengan takdir kita, tetapi sotoy, sok tahu seakan-akan kita tahu gitu. Padahal kita nggak pernah tahu. Maka ketika kita berdoa yang indah, jemput doa-doa itu. Karena kalau kita berdoa saja tanpa ada usaha, maka kita akan menjadi hamba yang hanya bisa berharap. Kata Allah apa? Oh doanya indah sekali, tapi sayang usahanya tidak seindah doa-doanya. Maka dia hanya berharap saja. Kemudian kalau usaha saja tanpa berdoa, tanpa melibatkan Allah, maka dia akan menjadi hamba yang sombong. Seakan-akan apa yang dia genggam itu hasil kerja keras dia, hasil kecerdasan dia. Maka kata Allah, hikmah disampaikan ayat tersebut apa? Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kamu tidak putus asa dengan apa yang hilang darimu. Dan kamu tidak sombong dengan apa yang kamu genggam. Maka itu hikmahnya Allah menyampaikan bahwa semua takdirmu sudah dicantumkan, sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Ibunda kita, Ibunda Hajar, ketika lari dari Safa Marwah 7 kali, baru Nabi Ismail menghentakkan kakinya keluar air Zam-Zam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak dari tadi dikeluarin air Zam-Zamnya gitu kan? Kenapa pas Ibunda Hajar udah lari ke sana bukit Safa Marwah, kenapa air Zam-Zamnya baru keluar? Allah mau melihat sekuat apa, seepot apa Ibunda Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Bisa saja Allah ketika Nabi Ismail diletakkan langsung keluar air, Ibunda Hajar nggak perlu lari-lari dari Safa Marwah. Oh sangat bisa. Tetapi Allah ingin melihat hambanya seefot apa, sekuat apa usahanya untuk menggapai apa yang dia mau. Jalani semuanya dengan ikhlas saja. Ini udah bagian gitu kan. Ini kan yang susah. Jadi kalau sudah doa udah, usaha udah, sudah kita jalani keikhlasan ketentuan Allah dengan ikhlas. Hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat kita bisa bisa redo gitu ya Bu ya. Redo. Tipsnya bagaimana? Perbanyak doa, maksimalkan usaha. Biasanya katanya perempuan butuh contoh. Gini Bu, Ibu pernah lihat pengemis di lampu merah? Lampu merah baru kan pengemis jalan kan? Ke mobil, satu mobil dan sampai ke belakang. Suatu hari ada pengemis, ketika lampu merah dia minta ke mobil pertama, dikasih. Mobil kedua, dikasih. Ketiga, wow ini ada mobil bagus nih, pasti ngasihnya lebih besar gitu. Maka ketika dia ke mobil ketiga nggak dapet, di belakangnya ada mobil butut, ada mobil jelek, ya yang mobil bagus aja nggak ngasih, apalagi mobil yang butut yang jelek. Padahal di mobil itu ada seorang bapak sudah menyiapkan uang besar. Ketika dia di mobil yang bagus nggak dapet, terus dia duduk. Yang di belakang bilang, aduh ibu satu saja lagi, dia akan dapat uang gitu. Itu contohnya begitu. Tapi karena dia melihat, ya mobil bagus aja nggak ngasih gitu kan, apalagi yang di belakangnya mobil jelek gitu. Padahal bapak itu udah megang uang yang akan dia berikan kepada pengemis tadi. Artinya apa? Oh dia nggak maksimal, selangkah lagi dia akan mendapatkan. Maka tugas kita hanya itu saja. Terus bagaimana? Selain doa ada redho. Nah ini yang tadi ibu minta tipsnya bagaimana nih biar kita redho gitu ya. Nah biar redho kita suka baca gini Bu, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Redho itu paling tinggi. Kalau kita sudah bilang raditu billahi rabba, aku redho Allah sebagai Tuhanku, maka redholah dengan
perintahnya, redo dengan larangannya, redo dengan yang diberikan, redo dengan yang diambil, redo dengan pilihannya, dan redo dengan takdirnya. Maka redo paling tinggi. Redo nggak bisa nih turun ke bawah. Ke bawah apa? Ikhlas. Ikhlas nggak bisa turun lagi ke bawah. Sabar. Sabar nggak bisa bagaimana menghadapi ujian tersebut. Jangan lari. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang bundir, bunuh diri karena nggak mau menghadapi ujian tersebut, dia lari. Ini 3 pertanyaan bisa 1 kali pertemuan ini sebetulnya ya. Karena saya jawabnya singkat-singkat aja. Jadi redo dengan 6 itu kalau ibu rinci detailnya itu Masya Allah. Terakhir bagaimana? Kok orang sholat masih ngerumpi? Kok orang sholat masih begini? Di mata Allah ketika seorang hamba sudah menjalankan perintahnya, dia udah nggak berdosa, itu kuncinya 1. Kalau dia sudah sholat, dia nggak berdosa. Tiba-tiba dia ngerumpi, dia dosanya di situ. Kita kan seringnya apa? Percuma ngaji kalau masih begini, percuma sholat kalau masih begini. Itu manusia yang menganggap percuma. Di mata Allah semua amal soleh ada pahalanya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, jika itu amal soleh, maka akan diperlihatkan sama Allah. Begitu juga untuk amal yang negatif, amal buruk. Hanya bedanya kalau Allah memberikan balasan gitu ya, memberikan balasan kebaikan dengan cinta, memberikan balasan keburukan dengan adil. Ibu niat semalam, saya besok mau ngaji sama Bu Fatihah, baru niat semalam, sama Allah dicatat 1. Terus tiba-tiba kita duduk hari ini, benar-benar ngaji, dicatat 10 sama Allah. Berbeda dengan amal buruk, misalnya semalam ada niat buruk, besok mengerumpi gitu. Baru niat saja sama Allah nggak dicatat karena baru niat. Tetapi ketika melakukannya baru dicatat 1 keburukan, adil kan gitu. Tapi kalau kebaikan, Allah membalasnya dengan cinta, baru niat saja dicatat sama Allah. Tapi ketika melakukannya dia dicatat 10 ya kalau kebaikan. Terus kenapa dia masih ngerumpi padahal dia sholat? Kalau dia nggak sholat maka ngerumpinya lebih dahsyat gitu. Bu Fatihah ada anak muda loh sholat tapi ya Allah pakaiannya gitu ya. Kalau dia nggak sholat akan lebih parah lagi gitu. Bisa dipahami ya Bu? Sholat aja dia masih begitu, apalagi kalau tidak sholat akan lebih parah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua boleh jadi substansinya, inti atau kualitas sholatnya gitu. Yang harus diperbaiki karena kualitas sholat itu yang mampu ngerem. Mau ngerumpi direm, jangan. Mau selingkuh, sholat malu. Remnya tuh pakem. Tapi kan gak selamanya rem kita pakem kan, kadang-kadang loose juga gitu. Jadi intinya tetap sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar yang perlu kita tingkatkan kualitas sholat kita. Demikian Ibu ya. Oke, ini pertanyaan sisanya ini cuma ada waktu 5 menit. Yang kedua, meluk anak bagaimana? Anak dipeluk sampai dia menikah pun gak apa-apa kita peluk. Yang harus dijaga sentuhan body tanpa busana itu. Jadi kalau anak-anak saya even sudah menikah, itu kalau pergi dia menyodorkan pipi kanan kirinya. Umi, abang berangkat dulu ya Mi, langsung gini, minta dipeluk, minta dicium. Kenapa? Berbeda ciuman ibunya dengan orang lain. Kita tetap peluk, tetap cium. Nanti Ibu perhatikan anak laki-laki jika sering dipeluk, sering berinteraksi dengan ibunya, itu cenderung baliknya agak lama. Anak perempuan kalau sering main sama ayahnya, meluk ayahnya, manja sama ayahnya, mensnya agak lama. Karena dia sudah bersentuhan dengan lawan jenis yang mahram gitu. Makanya Ibu pernah dengar ya Dokter Yan Tamrin almarhum. Kita pernah seminar bareng. Dok, saya bilang kok anak saya yang ini
mimpinya lama. Sementara yang satunya lagi mimpinya cepat. Yang mimpi lama sering meluk ibu ya. Saya ingat-ingat iya dok, betul. Jadi anak laki-laki yang sering pelukan gitu, sering manja-manja sama ibunya itu biasanya mimpi basahnya lama. Karena dia sudah bersentuhan dengan lawan jenis dengan ibunya. Anak perempuan pun begitu, kalau dia kenyang dengan ayahnya, dia pelukan, manja sama ayahnya, biasanya haidnya agak lama. Itu menurut beliau. Tapi boleh jadi ada genetik ya, ada faktor genetik itu kan bisa. Jadi perlu sering-sering dipeluk ya, dicium. Yang penting tidak kontak body tanpa busana begitu. Terus anak perlu dicas gini, sharing sedikit ya Bu. Ketika anak-anak itu pipis, susu capek, kita capek. Kadang-kadang parenting itu nggak bisa kita aplikasikan. Qadarullah ketika saya punya anak 3 lahir di Pakistan, anak ini baru umur 7 tahun saya udah hamil lagi. Anak kedua baru 7 bulan baru 7 bulan saya hamil lagi gitu ya. Jadi anak pertama umur 3 tahun punya adik 2. Itu kita bolak-balikan mata kita, satu hal saja, ini sharing saja. Ketika dia pipis, yang saya tanamkan apa? Alhamdulillah. Dia pipisnya lewat jalur yang sudah Allah sediakan. Coba kalau dia pipisnya lewat selang. Oh kita nggak berani ngeluh ibu. Ketika umi susu, baru tidur anak yang kedua minta susu gitu kan. Yang saya pikirkan waktu itu ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dia bisa bicara ya Allah. Coba kalau dia nggak bisa bicara, dia haus, dia nggak bisa bilang sama ibunya. Jadi yang saya lihat positifnya, alhamdulillah dia bisa bicara. Alhamdulillah dia bisa pipis dengan jalur yang sudah Allah sediakan. Coba kalau dia pipisnya lewat selang, coba kalau dia berbaring dan seterusnya. Sehingga ketika anak-anak itu lari ke sana kemari, yang kita pikirkan ya Allah, alhamdulillah dia bisa lari ya Allah, dia bisa lompat ya Allah. Coba kalau dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya, itu yang membuat kita syukurnya didahulukan ketimbang mengeluhnya. Jadi ya seneng gitu. Dia banyak nanya ya seneng. Dia banyak ini seneng. Qadarullah konsep ini pun sama dengan ibunda saya. Jadi ibu maaf ya bu, anak-anak Fat yang rusak lampu, rusak TV. Apa komentar beliau? Fat, bersyukur. Anak-anak itu bisa lari. Anak-anak itu bisa lompat. Coba kalau dia lumpuh Fat gitu. Bersyukur itu yang didahulukan sehingga ngeluhnya berkurang gitu ya. Terakhir, gimana nih anak tunggal gitu. Ada teknis, ada cara yang mungkin kurang tepat pada saat kita memberikan ke anak-anak. Entah itu jawaban, entah itu waktu, entah itu isinya gitu ya. Karena kadang-kadang anak itu kan menelan apa yang kita sampaikan, ditelan sama dia semuanya. Karena di benaknya mandiri gitu. Sehingga dia terbiasa untuk tidak bergantung sama siapapun. Kalau kita bilangnya nak, kamu tuh anak bunda satu-satunya. Kita cuma bertiga loh nak gitu. Kita cuma bertiga, bunda sayang abang, abang sayang bunda gitu ya. Tapi ada hal-hal yang perlu dikerjakan sendiri. Karena khawatir kan bunda gak bisa menemani seterusnya gitu. Selama kita masih berdua, selama kita masih ada papa bertiga, ya nak ya gitu. Anak itu nelen semua yang kita salah sedikit aja kesimpan sama mereka bu. Anak-anak itu lebih cerdas daripada orang tuanya. Makanya ada seorang ibu kalau anaknya banyak nanya, tunggu ya nak ya, nanti ayah yang akan menjawab. Karena ayahnya itu bisa dicerna sama logika anak ini. Sehingga oke, kalau ibundanya masa begitu dia kritis, dia nggak puas dengan jawaban ibunya. Maka ibu ini cerita, jadi Bu Fatia kalau anak saya bertanya saya bilang tunggu ayah ya gitu. Karena kalau ayahnya itu setiap menjawab bisa dimasukkan ke logikanya, oh ya aku paham. Jadi abang tolong bang ini anak pertama nanya begini, jadi dia nggak langsung jawab tunggu ayah ya.
Kenapa? Jawaban pertama buat si anak akan tersimpan di sini. Kalau jawabannya salah, itu dia akan cerna itu. Itu yang akan dia ingat gitu. Terus gimana dong? Ibu sering-sering ke kamarnya. Ibu sering ke kamarnya, ibu peluk, ibu cium, even dia lagi tidur. Dia tahu kok kalau kita peluk. Anak akan bilang, aku tahu semalam ibu masuk ke kamar kan, aku tahu aku dipeluk. Anak tahu, belum terlambat. Jadi biar dia tidak ngusir ibu, nggak sakit hati lu juga kan kalau sana, itu kan sakit hati kita, sedih banget. Itu mumpung dia masih kecil ibu. Kalau dia sudah menikah, khawatir terputus hubungan sama orang tua karena dia merasa harus mandiri, nggak butuh orang kan gitu. Dan itu dialami oleh salah seorang jamaah saya. Jadi kalau ibunya bilang, nak mandi, apaan sih ibu nyuruh saya? Itu ibunya sakit hati sekali. Terserah dong gitu. Saya bilang pernah ini enggak? Iya sih pernah ada satu kalimat yang disimpan sama anaknya. Dan itu dia bawa sampai besar. Mumpung belum terlambat masih bisa dicium, masih bisa dielus ubun-ubunnya, masih bisa dipeluk, belum terlambat insya Allah. Demikian, baik ibu-ibu solehah, mungkin itu jawaban yang bisa sampaikan. Alhamdulillah sudah jam 11, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.